Shalom saudaraku, puji Tuhan hari ini kembali kita sama-sama akan beribadah. Dengan satu hati, satu suara kita memuliakan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan kami datang membawa hati kami menyembah kepada Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami siap untuk menyanyikan pujian pengagungan bagi nama Tuhan. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Biar Engkau berkenan atas kebaktian ibadah yang kami lakukan untuk Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak timbul hati manusia, itu disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak timbul hati manusia, disediakan oleh Allah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, selama-lamanya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Dia. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kuasanya tidak Sama-sama katakan, berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu dalam kehidupan kami. Saudaraku, untuk segala sesuatu di kolong langit ini ada waktunya. Kita percaya bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya, pada waktu Tuhan, pada waktu kairosnya Tuhan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Sebab itu mari senantiasa bersyukur pada Tuhan apapun terjadi dalam hidup ini. Naikkan syukurmu kepada Bapa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya percaya Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Saya percaya. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, Kami menanti-nantikan Engkau. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekalipun melewati banyak pencobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu-Mu yang terbaik, Kairosmu Tuhan, itu yang ku nantikan. Dan ku bersyukur, dan ku menyembah Bapa. Kami menyembah-Mu Bapa. Seolah-olah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya dalam ibadah secara online ini Engkau tetap hadir dalam hidup kami. Karena firman-Mu 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Dan ketika Tuhan hadir, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Bahkan Tuhan yang menyembuhkan yang sakit. Segala masalah kami ada jawaban yang Tuhan sediakan. Kami percaya Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami akan mendapatkan kekuatan, bahkan semangat yang baru, dan pertolongan yang tepat waktu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kiranya Roh Kudus mengurapi kami, memampukan kami mengerti isi hati-Mu, dan melakukan firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh sukacita kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya senang sekali menjumpai Bapak Ibu kembali. Doa saya selalu Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Ya, khotbah saya pagi hari ini dalam rangkaian khotbah dengan judul Heart, Humility, Enthusiasm, Ability, and Attitude. Lalu hari ini Responsibility, dan nanti bulan depan Truthfulness. Ya, hari ini kita belajar tentang tanggung jawab, responsibility. Sebagaimana kita tahu, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang paling luar biasa. Yang lain diciptakan, langit, bumi, bulan, semua dalam jagat raya ini, termasuk hewan, binatang, tumbuhan, diciptakan hanya dengan berfirman. Tetapi kita tahu, Tuhan secara spesifik
membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup, nafas, sehingga manusia ini hidup. Dan dikatakan bahwa manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, saya percaya saudara bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang berbeda dengan yang lain. Manu dalam bahasa Sanskertanya atau mens dalam bahasa Latin itu artinya berpikir, berakal budi, ya, atau dapat mengatur hidupnya. Cuma manusia yang bisa mengatur masa depannya. Cuma manusia yang bisa merancang, mengelola hidupnya. Ya, luar biasa kan? Dan Tuhan menciptakannya yang tadi saya katakan menurut gambar dan rupa Allah, imago Dei. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 26. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Luar biasa kan? Tentu kalau Tuhan menciptakan kita secara spesifik dan luar biasa berbeda, pasti ada sesuatu yang besar yang Tuhan rencanakan. Kita sudah baca tadi, supaya apa di situ dikatakan? Supaya kita berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, ternak, seluruh binatang yang merayap di bumi. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada mandat, ada otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang diciptakan menurut gambar rupa Allah. Kita harus pastikan jangan mengeluh tentang kondisi kita. Jangan berpikir, aduh aku kurang kurus, kurang langsing, kurang gemuk, ini kurang jangkung, atau mungkin terlalu jangkung, terlalu hitam, terlalu kuning, terlalu putih, ya kurang ganteng, kurang cantik. Selalu manusia merasa kurang. Padahal Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Bukankah itu spesial? Bukankah itu istimewa? Ya, nah sebagai otoritas Allah atau representasi Tuhan di muka bumi ini, kita punya tanggung jawab untuk mengelola ciptaan yang lain. Mengelola semua yang ada di bumi ini. Tanggung jawab manusia. Adam dan Hawa diberi tanggung jawab. Adam diberi tanggung jawab memberikan nama binatang-binatang yang ada di dunia waktu itu. Ya, nah saudara kita lihat Mazmur 8 ayat 6 dan 7. Kita baca bersama. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Tugas ini merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan, ya, untuk berkuasa, untuk mengelola semua ciptaan Tuhan yang lain. Bahkan dikatakan Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Menurut gambar dan rupa Allah lah kita diciptakan. Wah, dahsyat sekali ya. Tentu dalam melakukan tanggung jawab kita ini, ya, perlu ada sebuah aturan, tidak mengikuti naluri seperti binatang. Kalau binatang kan lapar dia makan, apapun dia makan, bahkan anaknya pun bisa dimakan, kotorannya pun dimakan. Tidak tentunya. Manusia perlu diberikan pemahaman, pendidikan, diberikan pengetahuan supaya jadi beradab ya dalam memenuhi kewajibannya. Tidak tabrak kanan, tabrak kiri, sikat kanan, sikat kiri, sikut kanan, sikut kiri. Tidak boleh tentunya. Kita perlu mengikuti aturan yang ada. Ada panduan yang Tuhan berikan dalam pemenuhan tanggung jawab ini. Sehingga kita bisa melakukan semuanya dengan benar, dengan baik. Tidak merugikan orang lain. Tidak melanggar nilai-nilai yang ada. Dan terpenting, jangan melanggar firman Tuhan. Itu dia saudara. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan, kita harus sadari hal ini. Bahwa kita ini bukan diciptakan cuma memenuhi bumi, bangun tidur, makan,
kerja, sekolah, nanti sore istirahat, makan, tidak lupa lagi. Terus setelah itu apa? Tunggu waktunya tua, waktunya Tuhan panggil lagi atau meninggal. Tidak seperti itu. Ada tujuan yang pasti yang Tuhan berikan. Tuhan berikan tanggung jawab kepada kita. Itu kepada siapa aja kita bertanggung jawab. Yang pertama, kepada Tuhan tentunya. Apa tanggung jawab kita kepada Tuhan? Dalam Matius 22 ayat 37-38 katakan apa? Kita baca bersama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bahkan dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Wow. Kita harus mengasihi Tuhan, ini adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang utama saudara, mengasihi Tuhan. Jangan sampai sebagai ciptaan Tuhan yang khusus, yang spesial, kita lupa mengabaikan tanggung jawab kita kepada Tuhan, yaitu untuk mengasihi Tuhan. Anak-anak Tuhan atau kita semua, Bapak Ibu yang sedang di rumah atau dimanapun kau berada, ingat ya, kita punya tanggung jawab untuk hidup mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi diri kita sendiri saja. Bukan cuma ngurusin kebutuhan kita saja. Tetapi kita bertanggung jawab untuk hidup beribadah mengasihi Tuhan. Dalam bagian ini tentu saya mau mengajak kita semua. Pandemi memang belum berakhir. Tetapi semua sudah mulai mereda. Mungkin sudah banyak jemaat yang bisa pergi ke tempat rekreasi, jalan-jalan, bahkan pergi ke mall dan lain-lain. Ayo kita sama-sama datang lagi beribadah di gereja dengan menjaga prokes dengan baik. Ketika tubuh kita memang sehat, sudah divaksin, booster dan lain-lain. Ayo mulai kita kembali beribadah. Karena Tuhan menghendaki supaya kita beribadah dengan benar bersama dengan seluruh tubuh Kristus yang lain. Ya, ayo saya ajak kita semua kembali untuk beribadah bersama-sama. Komsel pun boleh berjalan terus ya. Dimulai lagi mungkin bagi yang belum memulainya, biar kita kembali membangun sebuah persekutuan yang baik sebagai bagian dari tanggung jawab kita mengasihi Tuhan. Tanggung jawab kita yang kedua adalah kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Di dalam Roma 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan untuk menjaga diri kita, untuk memelihara diri kita. Ya, roh, jiwa, dan tubuh kita harus terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita harus jaga tubuh kita dengan baik, roh kita, jiwa kita, jaga dengan baik. Hari-hari ini banyak saya dengar orang yang stres sehingga tubuhnya menjadi sakit-sakitan karena psikosomatis. Kenapa? Karena dia khawatir dengan keadaan ini. Mungkin hartanya sudah menyusut, mungkin pendapatannya sudah banyak berkurang, mungkin keadaan sudah mulai berubah. Dengar hari ini, kita punya tanggung jawab untuk menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita untuk tidak bercacat, untuk sempurna pada kedatangan Tuhan. Perbaiki hidup lagi dengan baik. Komitmen kita untuk mengubah semuanya. Pelihara roh kita. Renungkan firman Tuhan supaya roh kita kembali kuat. Miliki keintiman dengan Roh Kudus sehingga roh kita kembali lagi dipulihkan dan menyala-nyala di dalam Tuhan. Ketika roh kita kuat, ada Roh Kudus dalam diri kita. Kuasanya lebih besar dari semua kuasa yang ada dalam dunia. Dan itu akan membuat jiwa kita menjadi kuat, tenang, tentram, saudara. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, ketenangan, ketentraman selama-lamanya. Ya, jiwa kita menjadi tenang. Dan kalau jiwa kita tenang, hati yang gembira adalah obat yang manjur katanya. Ayo, tubuh kita pun pasti sehat. Jangan terbalik, diurusin tubuhnya dulu. Ya, jiwanya enggak, jiwanya stres, tubuhnya sakit, bolak-balik di situ. Padahal yang terpenting adalah roh kita. Berikan asupan yang baik. Tanggung jawab kita kepada Tuhan untuk pelihara tubuh kita, roh kita, jiwa kita di hadapan Tuhan ya.
Yang berikutnya, tanggung jawab kita tentang diri kita ini bagaimana? Supaya kita hidup menurut standar Allah. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 kembali saya ajak kita membacanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita memiliki semua itu, akal budi kita berubah, maka kita akan hidup menurut standar Allah. Ketika kita hidup menurut standar Allah, tanggung jawab kita untuk memelihara, untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban kita di hadapan Tuhan terpenuhi, saudara. Ya, jadi yang ketiga, kita juga punya tanggung jawab kepada sesama. Siapa itu? Keluarga kita. Suami, istri, anak, papa, mama, opa, oma, semua orang ya yang bagian dari keluarga kita. Demikian juga komunitas kita, mungkin gereja, komsel, tempat kerja kita. Kita punya tanggung jawab, bukan? Kepada pemerintah kita pun punya tanggung jawab. Jangan sampai anak Tuhan tidak melakukan tanggung jawabnya. Lakukanlah tanggung jawabmu. Kalau engkau seorang ayah, seorang suami, lakukan tanggung jawabmu. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, lakukan dengan sungguh-sungguh demi pemenuhan tanggung jawabmu kepada keluarga. Dan apabila engkau seorang istri, lakukanlah peranmu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dengan benar. Kalau engkau anak-anak, lakukanlah bagianmu juga. Ya, saya percaya saudara, ketika kita menjadi karyawan pun, kita harus belajar tepat waktu, kita harus belajar menggunakan waktu dengan baik, melakukan tugas kita di kantor, di pekerjaan kita dengan maksimal, ya. Dalam pelayanan pun sama, jangan kita ogah-ogahan, asal-asalan. Nggak boleh, saudara. Kalau kita bertanggung jawab kepada Tuhan, kita bertanggung jawab kepada diri kita bertanggung jawab juga kepada sesama. Ya, lakukanlah dengan baik. Roma 13 ayat 7 dikatakan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ini adalah aturan yang Tuhan berikan, ya. Jadi kita punya tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab untuk mengelola diri sendiri, dan tanggung jawab juga kepada sesama. Yang berikutnya adalah apa ciri-cirinya orang yang bertanggung jawab? Dengan cepat saya mau sampaikan, ada 3 minimal, ya. Yang pertama adalah tidak mengabaikan atau tidak menyepelekan hal-hal kecil. Banyak orang kalau halnya besar, wah fantastis, wah hebat, baru senang bertanggung jawab, ya, baru wah bergiat-giat. Tapi ketika urusan kecil-kecil, cuek aja lah, itu kan gak ada apa-apanya. Urusan kecil, udahlah bukan bagian saya. Tidak seperti itu, saudara. Lukas 16 ayat 10 dikatakan apa? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Ingat ketika perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang, ada 10 orang diberi masing-masing 1 mina. 1 mina, tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika dikembangkan menjadi 10, dia memimpin 10 kota. Ketika dia mengembangkan menjadi 5, dia memimpin 5 kota. Luar biasa, bukan? Ketika diberikan juga talenta, ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Mereka bertanggung jawab. Harusnya yang diberi 1 jangan dikubur, jangan dibungkus sapu tangan. Tetapi dia melakukannya dengan maksimal. Ya, dia lakukannya karena dia tidak menyepelekan. Jangan sampai kita berpikir, saya nggak punya banyak talenta, beda dengan orang lain. Ya sudahlah, saya nggak usah ngapa-ngapain. Saudara, itu bukti kita tidak melakukan tanggung jawab kita, menyepelekan hal-hal kecil. Ya, yang kedua, ciri orang yang bertanggung jawab adalah dapat diandalkan. Orang yang dapat diandalkan seperti apa? Dia melakukan tugasnya, tanggung jawabnya tanpa harus disuruh lagi. Tanpa harus diperintah lagi. Kalau tiap hari kita suruh seseorang untuk diperintahkan untuk melakukan sesuatu, diulang lagi, lama-lama capek kan? Nah, orang-orang tersebut susah, tidak dapat diandalkan. Nah saudara, orang yang
Dapat diandalkan juga adalah orang yang melakukan tanggung jawabnya sampai tuntas. Tidak seperti sambal katanya pedas di depan, di belakangnya hilang ya. Tidak seperti soda di depannya berbusa, lalu di belakangnya sepi begitu. Saya berdoa Bapak Ibu, kita semua juga sama. Harus mengakhiri pertandingan yang baik dalam pertandingan iman yang Tuhan sudah wajibkan buat kita. Kita harus berlari sedemikian rupa untuk mencapai garis akhir. Supaya kita menjadi pemenang. Kalau kita pelari maraton, saudara, kita udah berlari 40 km lebih. Terus kita berlari dengan cepat, kita paling depan. Tapi 1 meter sebelum garis finish kita ambil kursi, kita duduk di situ leha-leha, lalu kita tunggu yang lain lewat di depan kita. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, apakah kita jadi pemenang? Tentu tidak. Kita harus melewati garis akhir dulu, baru kita disebut pemenang. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius yang tercatat dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7 dikatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Sebagai orang yang bertanggung jawab, kita harus menjaga iman kita sampai akhir. Lakukan tanggung jawab kita, tugas kita ini sampai garis akhir. Ya, yang ketiga, ciri orang yang bertanggung jawab adalah orang yang melakukan tugas dengan maksimal. Maksimal itu seperti apa? Dalam Matius 25 ayat 16 dan 17 kita baca bersama ya. "Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta." Artinya apa? 5 jadi 10 tambah 5, 100%. 2 tambah 2, ya, atau dimultiplikasikan. Dia berusaha sehingga beroleh laba 2, 100%. Dia lakukan dengan maksimal. Harusnya hamba yang menerima 1 talenta pun bukan membungkus dengan sapu tangan dan menguburnya, tetapi dia melakukan, mengembangkannya, sehingga mungkin beroleh laba 1 talenta lagi. Itu pun sama 100%. Orang yang melakukan tugas dengan maksimal bukan diukur dari seberapa banyak, tetapi seberapa maksimal dia mengembangkan kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jadi jangan kita pikir, oh aku sih bukan siapa-siapa, aku gak punya talenta menyanyi, gak bisa main musik, gak bisa jadi pengkhotbah mungkin, gak bisa melakukan banyak hal, pelayanan dan lain-lain. Saya mau katakan, Tuhan menjadikan kita secara spesifik. Semua orang diberikan talenta, mina, karunia oleh Tuhan. Kembangkan dengan maksimal. Ingat orang yang menerima 1 mina dari Tuhan? Ada 10 orang di situ dikatakan. Yang pertama datang ketika tuannya balik lagi. Yang 1 itu menjadi 10. Wah, luar biasa sekali ya. Yang 1 jadi 10 itu akhirnya dia dipercayakan berapa? 10 kota. Lalu yang kedua, hamba yang kedua dia bawa 1 minanya yang sudah menjadi 5 mina. Dan dia dipercayakan 5 kota. Betul? Lalu bagaimana yang lain? Bagaimana dengan kita? Kita sudah menerima berapa mina dari Tuhan? Dan apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Apakah kita sudah melakukannya dengan maksimal? Kembangkan apa yang ada dalam diri kita. Jangan hanya mengeluh, jangan merasa kurang. Tetapi apa yang sudah Tuhan berikan buat kita sudah terbaik sebetulnya, sesuai kapasitas kita. Kalau kita mau melakukan tanggung jawab kita, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk memultiplikasikan apa yang sudah Tuhan percayakan ini. Dalam Kolose 3 ayat 23-24 dikatakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Kalau kita adalah orang yang bertanggung jawab, kita akan melakukannya dengan maksimal. Kita akan lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena apa? Karena kita tahu, bukan karena dapat gaji kita bekerja, bukan karena kita dapat sesuatu kita melakukan sesuatu juga, tetapi dari Tuhan kita akan memperoleh upah
sebagai orang-orang yang menjadi representasi Tuhan di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar kiranya kita semua boleh menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita menjaga hati kita memelihara hati kita untuk terus dapat diandalkan, dapat dipercaya sampai tuntas, sampai akhir kita lakukan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Sehingga di akhir hidup kita pasti nanti Tuhan akan bersuka cita. Karena kita sudah menjadi anak Tuhan, menjadi hambanya, menjadi ciptaannya yang melakukan tugasnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini. Kami percaya bahwa Engkau yang mengingatkan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kami memiliki tanggung jawab kepada Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kami. Memberikan yang terbaik dari waktu kami dan segala yang ada. Karena sesungguhnya hidup kami pun dari Tuhan. Kami memiliki tanggung jawab untuk memelihara roh, jiwa, dan tubuh kami ini Tuhan. Kami bertanggung jawab secara pribadi di dalam diri kami. Karena suatu saat kami harus mempertanggungjawabkan tubuh, hidup, jiwa kami yang kami hidupi sekarang ini di hadapan Tuhan. Kami juga bertanggung jawab kepada sesama, kepada komunitas, keluarga, kepada bangsa ini bahkan. Biar kami juga boleh melakukan segala sesuatunya dengan benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Dengan tidak menyepelekan hal-hal kecil. Kami boleh benar dan setia dalam perkara kecil. Maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Dan kami yakin kami akan benar. Dan kami akan berhasil juga dalam perkara-perkara yang lebih besar. Karena bersama Kristus kami lakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar lagi. Ajar kami Tuhan untuk juga melakukan semua ini dengan sikap yang baik. Kami melakukannya tuntas sampai akhir. Dan Tuhan akan bilang bahwa kami adalah hamba-Mu, anak-Mu yang dapat diandalkan. Kami boleh memelihara pertandingan iman, melakukannya, berlari sedemikian rupa sampai mencapai garis finish, garis akhir. Ajar kami juga Tuhan, supaya kami boleh di dalam hidup kami melakukannya dengan maksimal, mengembangkannya dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami. Apa yang sudah Tuhan berikan dan percayakan, kami boleh kembangkan dan kami boleh bawa berikut dengan labanya bagi kemuliaan-Mu. Ajar kami Tuhan pagi hari ini, dan biar firman-Mu termeterai dalam hati kami, untuk kami lakukan, sehingga nama Tuhan Yesus yang boleh ditinggikan. Hamba-Mu selesai berbicara, namun hamba percaya Roh Kudus akan terus berkata-kata di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Saya ajak Bapak Ibu untuk mengambil roti dan mempersiapkan minuman. Boleh sirup, boleh teh, boleh apapun ya. Dan roti pun boleh, kalau ada crackers juga boleh. Kita boleh sama-sama menerima perjamuan. Yang terpenting dari semua, kita boleh mengingat pengorbanan Kristus. Dan kita menerima segala yang dikerjakannya dalam hidup kita. Sehingga hidup kita pun boleh berubah, diubahkan oleh Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita makan roti dan minum anggur, kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami sudah menerima kebenaran firman Allah. Dan kami juga bersyukur Tuhan. Kami mau menerima perjamuan kudus. Sebelum kami makan roti dan minum anggur, kami berdoa kiranya Tuhan boleh mengampuni segala dosa kesalahan pelanggaran kami. Baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Supaya kami layak menerima perjamuan ini. Dan ketika kami menerimanya, kami sungguh menerima tubuh dan darah Kristus dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami boleh hidup di dalam kuasa pengorbanan-Mu. Dan kami boleh bersama-sama juga bangkit sebagai manusia baru. Menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perjamuan ini. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita dengan penuh hormat di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin.
Mari kita makan roti ini dengan sungguh kita mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kita dengan penuh hormat juga di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara kekasih, bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan sungguh kita mengingat bagaimana darahnya tercurah di kayu salib bagi penebusan dosa kita dan menyucikan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita ucapkan syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita. Bapa, kami bersyukur untuk perjamuan pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa tubuh dan darah-Mu sudah terpaku, tercurah di kayu salib demi penebusan dosa kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang sudah menguduskan kami, melayakkan kami, bahkan menjadikan kami anak-anak-Mu yang bertanggung jawab Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukannya dengan benar di hadapan Engkau. Untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal, budi. Karena sesungguhnya hidup yang kami punyai ini adalah pemberian Tuhan. Hidup yang kami punyai ini adalah penebusan Allah sendirilah yang menjadikan kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah mengorbankan anak-Mu bagi kami. Sehingga kami boleh hidup di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Berikan terus kepada kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Untuk hidup kami lebih lagi kami persembahkan. Untuk pekerjaan-Mu, untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami yakin melalui perjamuan kudus ini juga Tuhan. Bahkan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami menerima segala anugerah yang sempurna. Kami sudah dilepaskan, kami sudah dikuatkan, kami sudah dibebaskan, kami diberikan kelegaan, kami disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Bahkan kami boleh mendapatkan pengharapan, kepastian, keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk perjamuan pagi hari ini. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, baik di Jemaat Induk Jalan Merak maupun cabang Ranting, bahkan seluruh jemaat-Mu yang ikut dalam ibadah online pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan kiranya penyertaan perlindungan-Mu sempurna atas kami. Kau memeliharakan kami, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Bahkan Kau yang melindungi, menjagai kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan. Bahkan memberikan kami hati yang terus melekat kepada Tuhan. Kami berdoa bagi Gereja Betel Indonesia juga, bagi Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh staf BPP, bahkan seluruh ketua-ketua BPD baik di Indonesia maupun di luar negeri, bersama dengan seluruh pejabat Gereja Betel Indonesia yang ada di muka bumi ini Tuhan. Dan seluruh jemaat Gereja Betel Indonesia boleh menjadi berkat, boleh menjadi contoh, boleh menjadi teladan. Ubahkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk terus melakukan apa yang baik benar di mata-Mu, untuk menggenapi apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Gereja Betel Indonesia adalah tubuh Kristus, biarlah kami juga bersatu dengan seluruh gereja Tuhan di seluruh muka bumi untuk menjadi kesaksian Tuhan. Kami yakin setelah kesaksian ini sampai kepada ujung-ujung bumi, barulah tiba kesudahannya, kehadiran-Mu Tuhan untuk kedua kali. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga bagi Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri dari tingkat pusat sampai ke daerah, pimpinan daerah semuanya. Berikan kami roh yang takut akan Allah. Berikan tuntunan-Mu, hikmat-Mu Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan, para pemimpin kami boleh melakukan apa yang baik benar di mata-Mu Tuhan. Hati raja seperti batang air di tangan-Mu. Alirkan kemana Engkau mau Tuhan. Ketetapan keputusan-Mu lah yang dilakukan oleh bangsa ini. Hujan keselamatan, pertobatan boleh kami terima. Sehingga Indonesia boleh mengalami pemulihan. Kami berdoa bersyukur buat semua ini Tuhan. Dan kami serahkan semua doa kami yang tidak sempurna dalam tangan-Mu. Dan biarlah kerajaan-Mu boleh datang. Kehendak-Mu boleh jadi dalam hidup kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, bangsa kami, bahkan atas seluruh bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita.
kita boleh bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus, menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.